Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Ada yang masih ingat saham itu apa? Jadi saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, atau kalau di websitenya IDX di www.idx.co.id, di situ mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, bisa badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi intinya yang dimaksud dengan saham itu adalah sebuah surat yang mana surat bukti mengenai kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi dengan kita memiliki saham, sama halnya kita memiliki perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikan kita mungkin hanya 0,000 sekian persen, tetapi karena kita memiliki saham, sama halnya kita bisa dikatakan kita sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi untuk membeli saham itu ada batas minimal, di mana saham itu batas minimal pembelian itu adalah satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Jadi teman-teman kalau ingin beli saham, minimal pembeliannya itu satu lot. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari berinvestasi saham? Jadi keuntungan dari investasi saham itu ada dua, ada yang namanya capital gain sama dividen. Apa sih yang dimaksud dengan capital gain? Jadi capital gain itu adalah selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Jadi misalkan saya beli saham satu lot itu misalkan harganya 10.000 misalkan. Kemudian saya jual dengan harga 10.500. Berarti selisih antara harga beli dengan harga jual 500 rupiah itu tadi yang disebut sebagai capital gain. Kemudian ada dividen. Jadi keuntungan yang kedua ada dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari laba perusahaan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi dividen itu pembagian keuntungan dari laba perusahaan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa laba perusahaan itu bisa dibagikan sebagai dividen, bisa juga di-keep sama perusahaan untuk dijadikan laba ditahan. Jadi kalau pembagian dividen itu tidak secara kontinu, jadi belum pasti bahwasanya perusahaan X itu pasti secara terus-menerus akan membagikan dividen, tidak. Tetapi pembagian dividen itu didasarkan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Misalkan dalam rapat itu disetujui bahwa labanya di-keep dulu untuk nanti jadikan buat modal buat melakukan ekspansi, berarti dia tidak akan membagikan dividen. Tetapi kalau dalam RUPS itu ditentukan bahwasanya labanya itu untuk pembagian dividen, maka nanti ada pembagian dividen. Jadi pembagian dividen itu didasarkan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan besaran dividen yang dibagikan ke pemegang saham itu juga tergantung dari berapa banyak lembar saham yang dimiliki. Jadi kalau tadi ada keuntungan, sekarang kita membahas resiko dari investasi saham, karena keuntungan atau return dengan resiko itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi keuntungan yang kita peroleh, semakin tinggi pula resiko yang akan kita hadapi. Di sini ada 3 contoh resiko dari investasi saham. Yang pertama ada capital loss. Jadi kebalikan dari capital gain. Capital gain tadi kan selisih lebih antara harga jual dengan harga beli saham. Kalau yang capital loss itu di mana investor menjual sahamnya itu lebih rendah dari harga beli. Jadi harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Itu yang dimaksud dengan capital loss. Kemudian ada risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang saham yang dimiliki itu kemudian tiba-tiba dinyatakan bangkrut atau dibubarkan, maka hak klaim pemegang saham itu mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan itu dilunasi. Jadi hak klaim kita sebagai pemegang saham ketika misalkan perusahaannya tiba-tiba kolaps, bangkrut, maka hak klaim kita atas dana yang sudah kita tanamkan itu menjadi prioritas terakhir setelah perusahaan itu melunasi semua hutang-hutangnya. Baru nanti kalau ada sisa, baru nanti dibagikan ke pemegang saham. Kalau misalkan nggak ada sisa, ya berarti kita nggak dapat apa-apa, kita rugi di situ. Itu risiko likuidasi.
Kemudian ada risiko suspensi. Apa sih yang dimaksud dengan suspensi? Jadi suspensi itu adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya istilah disuspend atau diberhentikan sementara. Kenapa perusahaan itu diberhentikan sementara? Nggak boleh memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, itu ada berbagai alasan. Misalkan salah satunya itu ketika perusahaan itu tidak secara kontinu. Jadi perusahaan itu kan harus diwajibkan melaporkan, mempublish terkait dengan laporan tahunannya atau annual reportnya. Misalkan dalam waktu 5 tahun berturut-turut perusahaan kok nggak publish laporan keuangannya, padahal itu menjadi syarat, salah satu syarat perusahaan itu dapat memperdagangkan sahamnya di BEI, maka nanti pihak BEI akan mensuspend saham perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut sudah melanggar aturan di mana tidak mempublish laporan keuangannya selama 5 tahun berturut-turut misalkan itu. Selanjutnya kita masuk ke saham biasa dan juga saham preference. Jadi tadi di modal di setor, saham kan dibagi jadi dua, ada saham biasa, ada saham preference. Yang pertama ada saham biasa atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan common stock. Kemudian ada saham preference, itu preferred stock. Apa sih bedanya antara saham biasa dengan saham preference? Yang pertama itu terkait dengan hak suara atau hak voting, di mana saham biasa, kelebihan dari saham biasa itu dia punya hak voting atau hak suara. Sedangkan kalau saham preference itu tidak memiliki hak voting atau suara. Hak votingnya itu untuk apa? Jadi hak votingnya ini digunakan ketika rapat umum pemegang saham, ketika menentukan manajemen perusahaan, menentukan siapa sih yang akan menduduki sebagai manajer utama perusahaan. Maka kalau dia punya saham biasa, maka dia memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang bisa menduduki jabatan sebagai direktur utama perusahaan. Jadi one vote, one share. Jadi satu saham itu satu suara. Semakin banyak lembar saham yang dimiliki, semakin besar suara yang bisa kamu gunakan ketika ada pemilihan manajemen perusahaan. Sedangkan kalau saham preference dia tidak memiliki hak untuk voting. Jadi dia nggak punya hak buat menentukan siapa yang akan mengelola perusahaan. Nah, karena si saham biasa ini dia bisa menentukan siapa yang bisa menjadi manajemen perusahaan, maka di sini kelebihan yang kedua dia memiliki hak kontrol atas perusahaan. Jadi dia bisa menentukan siapa yang pantas atau siapa yang bisa menjadi direktur utama perusahaan. Jadi dia memiliki hak kontrol atas perusahaan tersebut. Sedangkan kalau si saham preference, karena tadi dia tidak memiliki hak voting, maka dia tidak memiliki juga kontrol atas perusahaan. Jadi wis manut siapa yang bakal kepilih jadi direktur utama, dia nggak punya hak buat menentukan. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu terkait dengan dividen. Kalau dividen saham preference itu dividennya tetap. Jadi mau perusahaan itu laba, mau perusahaan itu rugi, dividennya akan tetap dibayarkan sejumlah sekian sesuai dengan kesepakatan awal. Beda sama saham biasa. Kalau saham biasa, dividen yang diperoleh investor itu berfluktuasi. No profit, no dividend. Jadi ketika dia laba, maka dia dapat dividen. Ketika dia rugi, maka dia nggak akan dapat dividen. Jadi dividennya itu tergantung dari laba perusahaan. Semakin besar labanya, maka semakin besar pula dividen yang akan diperoleh. Semakin rugi perusahaan, maka semakin besar pula kerugian yang harus dia tanggung. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan utamanya itu tadi di dividen sama di hak suara. Kalau di saham preference mau perusahaan itu laba ataupun rugi, maka dia akan tetap memperoleh dividen. Makanya dividen yang diperoleh di saham preference itu dikatakan sebagai fixed income, jadi dividen tetap. Kemudian perbedaan yang keempat, klaim atas saham preference itu lebih didahulukan. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ada risiko likuiditas. Jadi misalkan ketika perusahaan itu dinyatakan liquid atau collapse, maka kan perusahaan harus menyelesaikan tanggung jawabnya terkait dengan hutang-hutangnya dulu, baru kemudian menyelesaikan tanggung jawabnya atas hak klaim pemegang saham.
Nah, untuk hak klaim pemegang saham, saham preferen, pemilik saham preferen itu lebih didahulukan dibandingkan dengan saham biasa. Jadi urutannya itu dari mulai kewajibannya melunasi hutang-hutangnya semua. Kalau sudah, berarti nanti baru melunasi hak klaim dari saham pemegang saham preferen. Nanti kalau sudah baru ke saham biasa. Jadi saham biasa ini pol terakhir terkait dengan hak klaim ketika perusahaan itu liquid. Bagaimana membedakan antara saham biasa sama saham preferen? Jadi nanti di aplikasi ketika teman-teman mau beli saham itu nanti ada inisial yang membedakan mana yang saham biasa sama saham preferen. Bisa dilihat di layar di situ ada PT Mas Murni. Jadi PT Mas Murni di situ dia menerbitkan 2 saham, ada saham biasa sama saham preferen. Yang membedakan itu dilihat dari kode sahamnya. Kalau kode biasa MAMI itu adalah singkatan dari kode perusahaan, maka itu saham biasa. Kalau ada tambahan P, jadi kode perusahaan, kode saham atau kode perusahaan yang menerbitkan saham itu biasanya terdiri dari 4 digit kode. Ketika ada tambahan P di situ, berarti dia menerbitkan saham preferen. Jadi tergantung kita mau beli yang mana, mau beli yang saham biasa atau yang saham preferen. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Di sini ada PT ABC. PT ABC menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 per lembar. Jadi sama seperti ketika teman-teman belajar obligasi kemarin, juga dalam saham juga ada yang namanya nilai par atau nilai nominal. Jadi nilai yang tertera pada sertifikat sahamnya. Di sini nilai nominalnya Rp100 per lembar yang kemudian dijual dengan harga Rp500 per lembarnya yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Jadi pencatatan jurnal di sini itu dari perspektif penerbit, yaitu perusahaan PT ABC. Bagaimana jurnal yang dibuat PT ABC? Karena di sini dia menerbitkan saham dan sahamnya itu dibeli oleh investor, otomatis dia dapat uang tunai kan. Di sini dia dapat kasnya bertambah di debit sebesar berapa? Sebesar harga jualnya tadi, dijual dengan harga Rp500 per lembar dikalikan dengan 1 juta lembar saham. Berarti kas yang diperoleh PT ABC sebesar Rp500 juta. Kemudian yang debitnya, yang kreditnya apa? Yang kreditnya yaitu dicatat modal saham biasa. Karena di sini dia menerbitkan menerbitkan saham biasa, berarti nanti jurnalnya pakainya modal saham biasa. Kalau dia menerbitkan saham preferen, berarti nanti pakainya modal saham preferen. Perlu diingat, perlu dicatat kalau perlu. Jadi kalau mencatat modal saham itu dicatat sebesar nilai nominal. Sekali lagi, modal saham dicatat sebesar nilai nominal. Kalau dalam soal nilai nominalnya berapa? Rp100 per lembar. Jadi Rp100 dikalikan dengan 1 juta lembar saham. Jadi modal saham biasa sebesar Rp100 juta. Kemudian selisihnya dicatat sebagai apa? Selisihnya dicatat sebagai agio saham. Yaitu ketika harga jual itu lebih besar dibandingkan nilai nominal, maka nanti dicatat sebagai agio saham. Kalau nilai nominalnya itu lebih besar dibandingkan dengan harga jual, maka dicatat sebagai disagio saham. Disagio saham, kalau yang nilai nominalnya lebih besar daripada harga jual itu dicatat sebagai disagio saham. Kalau nilai nominal atau nilai parnya itu kurang dari harga jual, maka nanti dicatat sebagai agio saham. Jadi selisih lebih dari harga jual dan juga nilai nominal itu disebut sebagai agio saham. Agionya berarti berapa? Tadi kan nilai nominalnya 100 per lembar.
Kemudian dijual dengan harga 500 per lembar. Berarti di sini agio sahamnya kan 400. Keuntungannya diperoleh itu kan 400. 400 dikalikan dengan 1 juta lembar saham, ketemu 400 juta rupiah. Seperti ini jurnalnya. Jadi kalau nanti itu ternyata harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal, maka nanti dicatat sebagai disagio saham yang mana ditaruh di bagian debit. Seperti itu ya. Hari ini saya mau sharing sama teman-teman terkait dengan cara untuk mendapatkan data harga saham. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa teman-teman pilih untuk mencari data terkait dengan harga saham perusahaan. Bisa download laporan annual report-nya, karena biasanya di annual report itu juga mencantumkan data terkait dengan harga sahamnya. Ataupun bisa juga banyak sekali website yang menyediakan informasi terkait dengan data harga sahamnya. Tetapi untuk hari ini saya ingin sharing sama teman-teman untuk data harga saham lewat Yahoo Finance. Jadi nanti data harga saham inilah yang kita pakai buat dasar menghitung return dan juga probabilitas. Silakan teman-teman bisa dibuka dulu untuk websitenya, yaitu di finance.yahoo.com. Jadi ini adalah website dari Yahoo Finance. Jadi awalnya tampilannya seperti ini. Kemudian untuk mencari data harga saham, teman-teman bisa ketikkan di bagian source di sini. Kalau misalkan teman-teman hafal sama kode saham perusahaan, bisa langsung diketikkan kode sahamnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak hafal, bisa juga diketikkan nama perusahaannya. Jadi misalkan kita mau mencari data terkait dengan harga saham Bank BRI ya, misalkan. Jadi tinggal teman-teman ketikkan di sini Bank Rakyat Indonesia. Nanti akan muncul seperti ini, Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk di sini ada banyak pilihan yang perlu teman-teman ingat yang akan kita gunakan sebagai data harga saham itu adalah yang di bagian simbol di belakangnya ada .jk-nya seperti ini. Jadi yang ada .jk-nya ya. JK itu artinya Jakarta Composite Index. Jadi adalah nama lain dari Bursa Efek Indonesia kalau di Yahoo Finance. Jadi kita pakainya yang .jk karena ada banyak indeks bursa saham yang juga dari negara lain. Jadi kita pakainya yang dari Jakarta Composite Index dari BEI. Seperti itu nggih. Jadi kita pilihnya yang belakangnya ada .jk-nya seperti ini. Itu yang kita klikkan. Kemudian di sini akan langsung menuju tampilan awal dari harga saham Bank BRI per terakhir, yaitu 4.710 per lembarnya. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan. Yang pertama ada summary, itu ringkasannya terkait dengan harga sahamnya seperti kapitalisasi pasarnya, kemudian ada juga earning per share-nya, ada dividen date-nya, pembagian dividennya, dan lain-lain. Tetapi yang akan kita pilih untuk mencari data harga saham itu kita pilihnya yang historical data. Jadi kalau teman-teman klik yang historical data-nya, kemudian akan muncul historis terkait dengan harga saham dari Bank BRI. Yang pertama di sini ada time period. Time period ini adalah jangka waktunya. Teman-teman mau mencari data harga saham BRI itu dari jangka waktu kapan? 1 hari kah, 5 hari, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi di sini teman-teman bisa menyesuaikan jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau mencari data harga sahamnya kapan. Misalkan kita cari nanti data harga saham untuk tahun 2021 ya. Jadi untuk penulisannya di bagian start date itu tanggal awalnya. Karena penulisan tanggal di sini itu bulan dulu, jadi kita pilih tanggal 1 bulan 1 2021. Sedangkan untuk end date-nya kita pilih bulan dulu, bulan 12, tanggal 31 2021.
1 seperti ini. Kemudian breakdown. Oh ya, di bagian bawahnya ya teman-teman saya jelaskan dulu sebelum kita pilih terkait data harga sahamnya. Jadi ini adalah tampilannya mulai dari tanggalnya. Open itu adalah harga saham pembukaan. Jadi misalkan di tanggal 25 Maret hari ini harga sahamnya itu dibuka di harga awalnya itu 4.760 per lembarnya. Kemudian di sini high itu adalah harga tertinggi. Nah, ternyata harga tertingginya di sini tetap sama dengan harga pembukaannya yaitu 4.760. Kita misalkan yang bagian bawah saja ya, yang tanggal 24 Maret di sini. Tanggal 24 Maret itu harga saham BRI dibuka di harga 4.640 per lembarnya. Jadi harga sahamnya awalnya dibuka dengan harga sekian. Kemudian ternyata selama 1 hari nih, yang namanya harga saham itu kan naik turun ya. Nah, selama 1 hari tanggal 24 Maret, ternyata harga saham tertingginya itu mencapai 4.730 rupiah per lembarnya. Kemudian ada high, berarti ada low, harga terendahnya. Di mana harga terendahnya di sini adalah 4.620. Di sini ada close itu penutupan, jadi harga sahamnya ditutup di harga 4.730 untuk tanggal 24 Maret. Sedangkan di sini ada adjustment close. Jadi bedanya close dan adjustment close. Close itu adalah harga saham penutupan, sedangkan kalau adjustment close itu adalah harga saham penutupan yang dipengaruhi dari kebijakan perusahaan yang diambil. Bisa jadi karena kebijakan dividen atau kebijakan stock split, pemisahan saham, pemecahan saham, yang mana mengakibatkan harga saham penutupannya itu berubah. Contoh, kita ambil contoh di sini ketika ada pembagian dividen ya, 174,2515 rupiah per lembarnya. Kalau tidak ada perubahan terkait dengan kebijakan, maka terkait kebijakan perusahaan, maka antara close dan adjustment close-nya harganya sama ya. Di sini masih sama. Nah, ketika ada kebijakan terkait dengan dividen, akan menyebabkan adjustment close-nya itu berbeda. Kita ambil contoh yang di sini, 4.570 per lembar awalnya. Coba kita hitung pakai kalkulator. Jadi awalnya harganya itu kan ditutup di harga 4.570. Kemudian karena ada kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen, mengakibatkan adjustment close-nya di sini berubah. Jadi dari yang semula 4.570 kita kurangkan dengan dividen yang dibagikan yaitu 174,25 seperti ini. Kita sama dengan, maka bisa teman-teman lihat adjustment close-nya di sini itu perhitungannya sekian. Jadi dari close dikurangi dengan dividen ketemu adjustment close 4.395,75. Kalau ini dibulatkan kan jadi 75. Jadi seperti itu bedanya close sama adjustment close. Jadi sama-sama penutupan, tetapi yang adjustment close itu dia dipengaruhi dari kebijakan perusahaan. Kemudian di bagian terakhir di sini ada volume. Volume ini adalah jumlah lembar saham yang terjual. Jadi misalkan pada tanggal 25 Maret di sini jumlah lembar saham yang terjual itu 137.104.800 lembar saham yang terjual. Jadi ini adalah penjelasan untuk yang bagian atasnya sini ya. Kita kembali lagi ke bagian sini. Tadi kan kita sudah memasukkan jangka periodenya yang akan kita cari. Kemudian di sini show, di sini ada beberapa pilihan. Ada historical price, dividend, split, atau capital gain. Jadi teman-teman yang pilih itu adalah yang historical price. Jadi yang dipilih itu yang historical price. Kemudian yang frekuensi, di sini ada 3 pilihan yang juga bisa teman-teman pilih. Mau yang daily, harian, mingguan, atau bulanan. Jadi selama periode jangka waktunya tadi 1 tahun itu, data yang teman-teman cari itu data harga saham yang harian kah, mingguan kah, atau bulanan. Misalkan kita ambil yang bulanan,
berarti nanti ada 12 bulan. Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian jangan lupa kita klik apply di sini. Kalau teman-teman ingin mendownload datanya, teman-teman tinggal pilih download di bagian sini. Diklik saja download. Nanti akan terdownload dalam bentuk Excel di sini. Coba kita buka ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Sedikit acak-acakan karena memang aslinya itu filenya formatnya CSV, tetapi kalau kita download jadinya ke Excel sehingga bentuknya sedikit acak-acakan seperti ini. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, kita bisa edit supaya tampilannya lebih enak untuk dibaca. Caranya tinggal teman-teman blokkan satu kolom. Bebas mau milih kolom yang mana. Di sini coba saya pilih yang kolom A. Jadi klikkan yang kolom A di sini satu kolom. Kemudian di bagian data, teman-teman pilih data, kemudian pilih text to column di sini. Jadi saya ulangi, blok salah satu, kemudian pilih data. Jadi blok kolomnya, pilih yang toolbarnya atas ini pilih data, kemudian pilih text to column di sini. Kemudian kita pilih next. Kemudian di delimiters di sini, di delimiters pastikan yang terchecklist itu adalah yang koma. Jadi yang delimiter di sini yang terchecklist itu hanya yang koma seperti ini. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik finish. Jadi tampilannya akan berubah. Kok Bu masih ada pagar-pagarnya seperti ini? Kalau pagar-pagar seperti ini artinya kolomnya kurang lebar. Jadi kita blok semua kolomnya, kemudian kita lebarkan supaya tidak lagi bentuk pagar. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya lebih enak untuk dilihat ya, tidak seperti yang tadi. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah di bagian harganya, teman-teman. Kok harganya jadi miliaran seperti ini ya, Bu? Nah, itu harus kita ubah dulu, harus kita atur lagi. Jadi kita pilih yang harganya mulai dari harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, close dan juga adjustment close-nya kita blok semua. Kecuali volume sama date-nya ya. Kemudian di bagian home, kita pilih yang number di sini pojok kanan bawah, pilih number. Kategori di sini pilih yang custom. Kemudian di tipenya di sini pilih yang nomor 3. Jadi terdiri dari pagar 301. Kemudian di bagian tipe di sini kita tambahkan 2 titik. Jadi kita tambahkan 2 titik, kemudian klik OK. Sehingga tampilannya akan menjadi normal lagi. Kita cek sama di websitenya ya. Kita cek 1 Januari, jadi kalau di Excel yang downloadan itu, nanti datanya akan urut nih. Mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kalau tadi kan yang di website itu kan bulannya dari bulan Desember ya. Desember dulu baru ke Januari. Tapi kalau di Excel yang kita download itu dari bulannya itu bulan Januari ke Desember. Kita pastikan dulu harganya apakah sudah sesuai. Kita ambil contoh di sini untuk harga pembukaan 1 Januari 2021 itu harganya di 4.170. Kita cek di websitenya karena bulan Januari itu kebalikannya jadi yang paling bawah. Kita lihat di paling bawah harganya sudah sesuai ya 4.170. Jadi seperti itu 4.170 kita cek di Excelnya 4.170 berarti sudah sesuai. Jadi itu untuk tutorial cara terkait dengan mendownload datanya ya teman-teman. Nah, data yang kita pakai untuk menghitung return itu tergantung dari perspektif peneliti nih. Kalau teman-teman ingin meneliti return saham itu pakai yang harga setelah kebijakan yang diambil perusahaan tadi terkait dengan dividen atau stock split, maka yang dipilih adalah adjustment close. Tetapi kalau teman-teman cukup melihat dari close price-nya saja, harga penutupan sajanya, maka yang dipilih itu yang close. Nah, untuk menghitung return kali ini, nanti yang akan kita pilih adalah
yang close price saja ya, yang harga penutupan. Jadi harga open, high, low di sini kita tidak gunakan. Jadi kita delete aja seperti ini. Kemudian yang adjustment close dan juga volumenya kita delete aja. Jadi di sini sudah kita dapatkan harga saham dari Bank BRI. Baiklah, ini adalah data harga saham dari Bank BRI yang tadi sudah kita download di sini. Jadi kita tadi kan mendownload data harga saham Bank BRI tahun 2001, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Sekarang kita beralih ke bagaimana cara untuk menghitung return sahamnya. Jadi teman-teman, untuk menghitung return saham, rumusnya di sini adalah P di sini itu adalah price. Jadi P di sini itu singkatan dari harga sahamnya. Harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi T-1 ini maksudnya adalah periode sebelumnya. Jadi untuk mencari return saham, rumusnya adalah harga saham periode saat ini yang sedang kita cari, dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya, dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi misalkan ini, tadi kan kita sudah mencari data harga saham Bank BRI ya. Sekarang kita mencari returnnya, return dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 di sini. Jadi di sini saya tambahkan informasi terkait dengan harga saham Bank BRI untuk bulan Desember tahun 2020. Kenapa? Karena untuk mencari return saham bulan Januari 2021, kita butuh harga saham periode sebelumnya, T-1 di sini. Jadi untuk menghitung return saham bulan Januari, maka kita harus punya datanya, harga saham bulan Desember 2020. Jadi kita butuh data harga saham periode sebelumnya. Jadi kita untuk menghitung bulan Januari di sini saya sudah tambahkan untuk harga saham yang periode bulan Desember tahun 2020. Sekarang untuk menghitung return sahamnya, tinggal kita masukkan sama dengan PT, harga saham periode saat ini. Karena kita mencarinya adalah return saham bulan Januari, maka kita masukkan harga saham bulan Januari. Kemudian dikurangi, jangan lupa sebelum kita tulis, kita kasih kurung dulu, kurung buka. Kita masukkan harga sahamnya tahun periode saat ini, yaitu bulan Januari. Kemudian dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya. Berarti kalau periode saat ini Januari, berarti periode sebelumnya Desember. Jadi kita kurangkan dengan harga saham periode sebelumnya. Jangan lupa ditutup kurung, kemudian baru kita bagi lagi yang periode sebelumnya, PT-1 ini. Straight. Jadi saya ulangi. Jadi di sini rumusnya untuk return saham adalah 4.180 dikurangi dengan 3.925 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya 3.925. Straight. Ini dalam bentuk masih belum bentuk persen ya, jadi kita bentuk persen dulu dengan mengklik bagian sini, bagian home kita pilih yang persen. Kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan bulan Januari, sehingga kita sudah dapat nih nilai return sahamnya. Kalau misalkan teman-teman mau dikasih bentuk desimal, maka tinggal ditambahkan di sini, sehingga di sini kita sepakati 2 angka di belakang koma ya. Ini sudah kita cari untuk return sahamnya untuk periode Januari sampai dengan return saham periode Desember tahun 2021.